3, go! Halo, perkenalkan nama saya Hasni Nagila dari kelas 10-4. Kalian bisa panggil saya Nina. Sekarang, Nina sedang berada di SMA Negeri 1 Purbalingga, tepatnya di depan kelas 10-4. Oke, gak cuma di sini Nina bakal ajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat yang Nina tahu. Dan kalian harus tahu juga. Oke, gitu. See you in the next video. Goodbye. Wah, teman-teman, ternyata di sana sedang hujan. Kalian tahu gak sih bagaimana cara hujan bisa turun ke bumi ini? Nah, hari ini kita akan belajar apa itu siklus air. Teman-teman Nina tahu nggak sih, jumlah air di bumi tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi teman-teman, dalam siklus air yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air oleh panas matahari. Nah, evaporasi ini bisa terjadi ketika teman-teman menjemur pakaian. Air yang ada dalam pakaian akan menguap ketika terkena panas matahari. Selanjutnya, evaporasi juga bisa terjadi ketika teman-teman melihat genangan air. Genangan air di sana akan kering karena terjadi penguapan atau terjadi proses evaporasi. Selain genangan air, evaporasi juga bisa terjadi pada kolam maupun sungai. Air yang mengalir di sungai juga bisa jadi mengalami proses evaporasi. Selain evaporasi, ada juga yang dinamakan dengan proses transpirasi. Proses transpirasi adalah proses penguapan air yang ada pada tumbuhan melalui stomata. Proses penguapan air tersebut bisa terjadi pada tumbuhan, contohnya seperti tumbuhan bayam, tumbuhan ubi, tumbuhan singkong, maupun seperti pohon pisang, pohon pepaya, dan juga tumbuhan cabai maupun pohon-pohon lainnya. Halo teman-teman Nina, sekarang Nina sudah berada di Gunung Bayan. Gunung Bayan adalah salah satu wisata di lereng Gunung Baber. Nah, dalam siklus air ada proses yang dinamakan evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Maka evapotranspirasi adalah penguapan air dari tumbuhan melalui stomata dan juga penguapan air karena panas matahari. Jangan lupa main di Gunung Bayan ya teman-teman. Setelah proses evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi akan terjadi proses kondensasi. Bayangkan ini adalah uap air. Uap air akan naik ke atas dan berubah wujud menjadi awan. Proses tersebut dinamakan dengan proses kondensasi. Awan-awan tersebut akan berjalan secara horizontal. Nah, proses tersebut dinamakan dengan proses adveksi. Tung sahur. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Aku mengingatmu dan semua saat manis itu. Nina, ayo bangun. Kamu belum selesai menjelaskan tentang siklus air. Oh ya teman-teman, aku baru saja bermimpi. Tadi aku lihat... Bukan, aku lihat hujan. Nah, dalam proses siklus air, hujan itu terjadi ketika proses presipitasi. Uap-uap air yang ada pada awan akan turun lagi dan berubah menjadi hujan. Hujan-hujan tersebut akan turun ke permukaan bumi. Nah, air tersebut akan merembes ke tanah. Proses tersebut dinamakan dengan proses infiltrasi. Namun, selain air yang merembes ke tanah, ada pula air yang mengalir dari kali kecil ke kali besar, dari sungai kecil ke sungai besar,
ada pula yang ke danau dan juga ke laut. Proses tersebut dinamakan runoff atau mengalirnya air. Nah, dari runoff tersebut akan kembali lagi ke proses evaporasi, transpirasi maupun evaporasi. Terima kasih dari saya. Are you okay? You're welcome. Ada yang kaget gak lihat video barusan? Nah, sekarang Nina sedang berada di SMA Negeri 1 Purbalingga, tepatnya di lapangan depan. Nah, ternyata di sini teman Nina juga lagi vlog buat tugas yang sama, teman-teman. Terus di sini, tara, ada Faliha itu di ujung. Nah, selanjutnya Nina bakal jelasin bahwa siklus air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan juga siklus air panjang. Yang pertama adalah siklus air pendek. Dalam siklus air pendek hanya mengalami 3 proses. Yang pertama adalah proses evaporasi, lalu naik proses kondensasi, dan turunlah hujan, yaitu proses presipitasi. Dan berputar lagi ke proses evaporasi. Siklus yang kedua adalah siklus air sedang. Dalam siklus air sedang terdapat proses yang pertama ada evaporasi, transpirasi atau evapotranspirasi, lalu dilanjutkan dengan proses kondensasi, proses adveksi, proses presipitasi, lalu proses runoff atau infiltrasi. Nah, setelah itu akan berlanjut lagi menjadi proses evaporasi. Itulah yang dinamakan dengan siklus air sedang. Yang ketiga adalah siklus air panjang. Dalam siklus air panjang mengalami proses evaporasi, ada pula transpirasi, ada pula evapotranspirasi, lalu dilanjut dengan kondensasi, presipitasi. Nah, awan-awan yang berkumpul ini akan berjalan secara horizontal kan teman-teman. Ada pula awan yang menurunkan salju. Nah, setelah itu salju gletser, lalu air-air tersebut akan mengalami proses runoff maupun infiltrasi, lalu berputar kembali ke proses evaporasi. Sekian presentasi dari Dina. Oke teman-teman Dina, karena sekarang lagi musim hujan, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Eh?